Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Kita siapkan doa pembangunan paroki. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan nyanyian pembuka dari Puji Syukur 443. 443.
Datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersukalah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersukalah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi dari rumah ataupun juga langsung dalam gereja ini. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang keempat. Kelahiran bayi selalu merupakan peristiwa besar bagi setiap ibu dan bahkan bagi setiap keluarga. Seluruh keluarga menantikannya. Beberapa hari lagi kita akan merayakan kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Nubuat Nabi kepada Raja Daud, kisah warta gembira kepada Bunda Maria melukiskan peristiwa agung yang berabad-abad disembunyikan dan kini telah menjadi nyata bagi kita. Allah mau menjadi manusia agar manusia dapat diantar kepada keselamatan kepada Allah sendiri. Mari saudara-saudari kita siapkan hati kita mohon rahmat, kerahiman, belas kasihannya. Kita mohon pengampunan agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan. Saya berdosa pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki agar putramu datang ke dunia sebagai pemenuhan janji keselamatanmu. Dialah duta kedamaian dan cahaya yang menghalau kegelapan hidup kami. Bukalah hati kami agar menanti kedatangannya yang semakin mendekat dengan penuh iman dan pengharapan. Bapa di surga, kami mohon keselamatan buat arwah Oma Yuliana Rura Pangalinan yang telah menghadap Dikau 40 hari yang lalu. Limpahkanlah belas kasihan, kerahiman dan rahmat-Mu
juga bagi semua umat-Mu, sanak keluarga kami yang telah menghadap Dikau. Semoga karena kerahiman-Mu mereka boleh bersatu dalam ketentraman dan damai, dan semua karena belas kasihan-Mu dan juga karena kasih-Mu mereka boleh menikmati kebangkitan kekal, kehidupan abadi di surga, serta kebahagiaan bersama dengan para kudus-Mu. Dampingi dan bimbinglah keluarga Oma Yuliana Rura, berikanlah selalu penghiburan, ketabahan dan kesabaran dalam hidup ini, agar senantiasa kami tetap berharap akan kemurahan belas kasihan-Mu. Juga kami mohon penyembuhan buat Bapak Vivensius Danga yang sedang dirawat di rumah sakit. Semua karena belas kasihan-Mu pula Bapak Vivensius dapat pulih kembali dan Engkau berikan kesehatan yang baik, kesembuhan dari sakitnya. Dampingilah segenap keluarga, istri dan anak-anak, supaya mereka juga tetap sabar dan tekun dalam pengharapan akan Dikau, bahwa Engkau Bapa yang penuh belas kasih, penuh kemurahan. Juga kami mengucap syukur atas ulang tahun daripada anak-anak-Mu. Crescentia Alus kemarin genap 28 tahun, Pastor Immanuel Asi 45 tahun, juga Pastor Ritan Yoakim CSM yang hari ini merayakan ulang tahun imamat genap 13 tahun, serta anak-Mu terkasih Dirlian Eko Putra Agung genap 7 tahun, dan juga anak terkasih Aurelia Desti Natalia genap 7 tahun. Semoga Engkau senantiasa memberikan kegembiraan dan sukacita kepada anak-anak-Mu, kebahagiaan kepada saudara-saudara kami, dan pendampingan bimbingan-Mu dalam hidup setiap hari. Bapa di surga, kami juga mohon kesembuhan dari sakit bagi Bapak Fransiskus Febrian Haryanto. Semua karena kemurahan-Mu Engkau senantiasa memberikan rahmat-Mu, menguatkan Bapak Fransiskus agar tetap sabar dan tabah dalam sakitnya, dan semoga ia senantiasa boleh menyerahkan seluruh penderitaannya bersama dengan penderitaan Putra-Mu Yesus Kristus, agar dengan demikian ia senantiasa beroleh damai sukacita dalam hidup ini. Dan mohon berkat-Mu juga buat Ananda, Auxilia, Vanessa, supaya selalu diberikan kesehatan, kegembiraan dan sukacita dalam hidup, karena Engkau Bapa yang penuh belas kasihan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan Pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari saudara-saudara kita duduk, membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab kedua Samuel. Pada waktu itu, ketika Raja Daud telah menetap di rumahnya sendiri, dan Tuhan telah menganugerahkan kepadanya keamanan terhadap semua musuh di sekelilingnya, berkatalah Daud kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di dalam sebuah kemah saja." Lalu berkatalah Nabi Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang terkandung dalam hatimu, sebab Tuhan menyertai dikau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan, "Pergilah dan katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah untuk kudiami,
Akulah yang mengambil engkau dari padang rumput ketika engkau masih menggembalakan kambing domba. Engkau kuambil untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan semua musuh dari hadapanmu. Aku membuat besar namamu, seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga umatku itu dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan ataupun ditindas oleh orang-orang lalim seperti dulu, yaitu sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan kepadamu keamanan terhadap semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, yaitu anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Aku akan menjadi bapanya, dan dia akan menjadi putraku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun, sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Engkau berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hamba-Ku. Aku hendak menegakkan anak cucu-Mu untuk selama-lamanya, dan membangun tahta-Mu turun-temurun. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma.
Saudara-saudara, Allah berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumaklumkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus yang isinya ialah pernyataan rahasia yang berabad-abad lamanya tersembunyi, tetapi kini dinyatakan, yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat itu, segala kemuliaan sampai selama-lamanya oleh Yesus Kristus. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Putra Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut kudus, Putra Allah. Sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan.
terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, segenap umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah sampai atau memasuki hari Minggu Advent yang keempat. Artinya sesaat lagi dalam waktu beberapa hari ini kita boleh menyambut dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, penuh kebahagiaan kelahiran ataupun juga kedatangan Sang Juru Selamat kita, Mesias, Putra Allah. Dialah yang senantiasa hadir di tengah kita, dan Dia pula lah yang senantiasa mendampingi, membimbing, dan menyertai hidup kita yang disebut Sang Immanuel. Kita tahu dalam Perjanjian Lama, khususnya dari kitab Yesaya, 700 tahun sebelum kelahiran Yesus, Sang Yesaya sudah menubuatkan, sudah menyampaikan rencana Allah ini kepada umat manusia, bahwa seorang anak darah akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan ia namai Immanuel, Allah beserta kita. Kita bisa lihat dalam Yesaya bab 7 ayat 14. Dan itu diulang lagi pada hari ini dalam bacaan Injil. Dikatakan bahwa engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau beri nama dia Yesus. Juga artinya Sang Penyelamat. Nah, Yesus yang kita percayai, kita yakini sebagai penyelamat itu dengan sendirinya juga mengatakan bahwa jangan takut. Apapun yang kamu laksanakan, kalau itu sesuai kehendak Tuhan, pekerjaan baik, maka aku akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Dari Matius 28 ayat 20. Yesus sendiri berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan menguatkan, menghibur dikala kita mengalami berbagai macam problem, persoalan. Kita tahu dalam situasi seperti ini banyak di antara kita kehilangan pekerjaan, penghasilan juga mungkin itu ya sangat susah, dan bahkan banyak di antara kita juga mengalami sakit, atau bahkan juga kita terpapar virus corona secara OTG, orang tanpa gejala dan lain sebagainya, tapi kelihatan kita sehat. Semoga tidak. Tetapi itulah pergumulan kita saat ini, bahkan pergumulan dunia yang disebut pandemi. Tetapi walaupun kenyataan ini ada, namun sabda Tuhan hari ini menguatkan kita, jangan takut, jangan takut, jangan takut, aku menyertai engkau. Baik dalam bacaan pertama juga dalam bacaan Injil. Karena dalam bacaan pertama hari ini, betapa Allah memberikan keyakinan kepada Raja Daud. Ketika Raja Daud hendak memuliakan Tuhan, bahwa Tuhan itu layak dan pantas ditempatkan di tempat yang lebih tinggi daripada segalanya, justru Tuhan Allah melalui hambanya Nathan mengatakan, katakanlah kepada Raja Daud, aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan semua musuh dari hadapanmu. Aku akan membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Jadi Allah menjanjikan keselamatan penyertaannya bagi Raja Daud. Apapun yang dilaksanakan Raja Daud dan kemanapun dia pergi, dia akan menemani, menyertai hambanya yang dipilih. Bahkan dia akan membantu mengalahkan musuh-musuhnya. Namanya pun juga akan dimuliakan di antara para bangsa. Janji Allah, kalau Daud setia, kalau Daud taat. Itulah juga yang dikatakan dalam bacaan Injil,
yang baru saja kita dengarkan. Dikatakan, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jadi Maria ini tiba-tiba memperoleh salam dari malaikat Gabriel, tetapi kata-kata ini adalah kata-kata dari Allah sendiri, mau meyakinkan bahwa Maria adalah orang yang sangat dikaruniai karena dia dipilih sebagai bunda Allah, dan Allah akan menyertai dia kemanapun dan apapun yang dilaksanakan oleh Maria. Kita juga orang Katolik, pengikut Yesus, ataupun juga orang-orang Kristen, dipilih khusus oleh Allah. Keterpilihan kita ini tentulah bukan melalui jabatan, bukan pula melalui status sosial, tetapi terutama karena kita telah dibaptis dalam nama Allah Putra, Allah Bapa, Allah Putra Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Itulah jaminan keselamatan kita lewat baptisan. Tetapi keselamatan itu tidak secara otomatis kita terima atau nikmati begitu saja. Keselamatan itu harus kita hayati dan kita wujudkan dalam hidup sehari-hari, bahwa Allah itu hidup, bahwa Allah itu senantiasa berkarya dalam hidup kita. Kalau kita percaya bahwa Allah itu baik, sabar, dan pemurah, maka kita juga mesti berjuang belajar untuk bersikap baik terhadap keluarga kita, terhadap sesama, bahkan bersikap murah hati dan juga bersikap sabar terhadap sesama. Itu panggilan kita. Kalau kita percaya Allah itu begitu mencintai kita, bahkan juga senantiasa berkenan mengampuni segala kesalahan dan dosa kita, kita pun juga harus belajar untuk saling mencintai dan bahkan juga berani untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Itu panggilan kita. Dan begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami, itu pula yang mesti kita tunjukkan kepada sesama bahwa kita sungguh mengalami Allah yang hidup, Allah yang tidak hanya dalam tataran pikiran, tetapi Allah yang sungguh hidup dalam diri kita. Itulah makna daripada perayaan hari ini, Allah menyertai kita, Sang Immanuel. Semoga Sang Immanuel yang sedang kita nantikan ini semakin nyata dalam kehidupan kita dan berkenan boleh lahir dalam diri kita masing-masing, sehingga kita penuh sukacita merayakan kelahiran keselamatan kita ini. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita berdiri, kita meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Dar situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, marilah saudara-saudariku, kita sampaikan doa permohonan kita. Kita jawab setiap seruan doa kita. Semoga putramu hidup di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Semoga putramu hidup di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Semoga gereja umat Allah terbuka untuk menerima kehendak Allah dengan hati yang sederhana dan bersedia untuk melayani, seperti telah diteladankan Santa Perawan Maria. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga putramu hidup di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Semoga semua orang yang dengan jujur dan tulus hati mengikuti hati nurani mereka, menemukan Kristus
sebagai pemenuhan harapan mereka. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga Putra-Mu hidup di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Semoga Roh Kudus menuntun saudara-saudari kita yang aktif dalam gerakan karismatik kepada penghayatan iman yang lebih dalam dan lebih pribadi akan Kristus dan kepada pembaruan rohani gereja. Marilah kita berdoa kepada Tuhan, semoga Putra-Mu hidup di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Semoga para orang yang sakit dan kesepian, para lanjut usia, dan semua orang yang menderita menyadari bahwa mereka amat dekat dengan Kristus. Semoga mereka menemukan hiburan dan kekuatan karena kehadirannya. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga Putra-Mu hidup di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Semoga mereka yang demi keadilan dan perdamaian atau demi perawatan dan pelayanan bagi orang-orang lemah bertekun dalam karya mereka, terdorong oleh kesadaran bahwa pelayanan mereka membangun suatu kediaman bagi Allah di antara manusia. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga Putra-Mu hidup di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Semoga kita semua yang hadir di sini membuang keangkuhan serta rasa puas diri dan mulai menyadari bahwa Allah datang kepada orang-orang yang yakin bahwa mereka membutuhkannya. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga Putra-Mu hidup di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Bapa di surga, sekali lagi kami mohon rahmat-Mu, kerahiman-Mu bagi saudara-saudari kami yang sedang bergumul dalam sakit. Bapak Fransiskus Febrian Haryanto, Bapak Vivensius Danga, dan juga anak terkasih Auxilia Vanessa. Berikanlah selalu kesehatan baginya. Semoga saudara-saudara kami yang sakit, Kau dampingi, Kau kuatkan, dan Engkau juga berikan kesabaran dan ketabahan dalam derita sakit. Dan moga-moga karena kerahiman belas kasihan-Mu, Engkau mengaruniakan kepada saudara-saudara kami kesehatan, pemulihan dari sakitnya, dan Engkau memberikan kekuatan kepada segenap keluarga untuk senantiasa berpasrah kepadamu. Marilah kita mohon, semoga Putra-Mu hidup di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah hamba-Mu, Oma Yuliana Rura Pangalinan, yang telah menghadap Dikau 40 hari yang lalu. Tunjukkanlah belas kasihan kerahiman-Mu, semoga ia boleh menikmati istirahat yang tenang, tentram, dan damai, dan karena pengampunan-Mu, Oma Yuliana boleh menikmati keselamatan kekal. Marilah kita mohon, semoga Putra-Mu hidup di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Bapa di surga, demikianlah doa-doa kami yang kami bawa ke hadirat-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan Ekaristi kita dengan liturgi Ekaristi. Persembahan. Lagu persiapan persembahan puji syukur 448.
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang terima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami hunjukkan berkat kerahiman belas kasihan-Mu. Semoga melalui persembahan roti dan anggur ini Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami, memberikan keselamatan sukacita bagi kami yang sedang merindukan kedatangan Putra-Mu Yesus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 5. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dengan penuh kasih sayang dikandung oleh Santa Perawan Maria. Dialah yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis ketika ia akan datang dan diperkenalkan kepada orang banyak tak kala ia muncul di hadapan umum. Dialah pula yang sekarang menganugerahi kami keselamatan serta kesempatan untuk mempersiapkan diri menyambut misteri agung kelahiran Sang Juru Selamat kami, supaya kami nanti dapatinya tekun berdoa serta bersukaria memuji Dia. Dari sebab itu kami mengumandangkan kidung kemuliaan bagimu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 5. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan kami ini menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu satu-satunya manusia yang benar tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Yesus menyadari bahwa Ia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sudah perjamuan Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Allah yang setia dan berbelas kasih,
Sambil mengenangkan Yesus Kristus Putramu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Kau sertakan dalam kurban Kristus ini. Semua karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa satu sejiwa dengan Bapa Suci Paus Fransiskus, Bapa Uskup kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu, sebagai manusia baru yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur bagi-Mu yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai Kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Satu lagi. Roh-Mu. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Aku percaya
Jangan biarkan aku terpisah dari padamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari sekarang kita bersama-sama mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Dilanjutkan dengan doa Advent. Allah Bapa pemelihara kehidupan kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Kita lanjutkan dengan doa Advent. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan atas terang maupun gelap, utuslah Roh Kudus-Mu atas kami dalam mempersiapkan Natal. Kami yang begitu sibuk dengan berbagai macam perkara, mencari saat teduh untuk mendengarkan suara-Mu setiap hari. Kami yang khawatir akan begitu banyak hal, merindukan kedatangan-Mu di tengah kami. Kami yang Engkau berkati dalam berbagai macam cara, mendamba kepenuhan sukacita kerajaan-Mu. Kami yang berbeban berat,
mendamba sukacita kehadiran-Mu. Kami ini umat-Mu yang berjalan dalam kegelapan, namun rindu akan terang. Kepadamu kami berseru, datanglah Kristus Tuhan. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa penuh belas kasih yang selalu mendampingi menyertai kami. Kami bersyukur atas santapan surgawi yang telah kami terima pagi hari ini. Semoga kami selalu Kau teguhkan dalam mengharapkan keselamatan abadi yang telah Kau janjikan dalam diri Putra-Mu. Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Kita duduk sejenak. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, dua hal saya sampaikan. Pertama, kita masih dalam masa Advent, jadi tentu kita masih perlu mempersiapkan banyak hal untuk merayakan keselamatan, kelahiran Sang Juru Selamat dunia, Sang Immanuel yang menyertai kita. Persiapan kita itu bukan hanya fisik semata-mata, tetapi terutama batin dan hati kita. Hati dan batin kita itu harus nyata dalam tindakan konkret. Maka gereja mengingatkan selalu kepada kita untuk selalu berbuat kasih, berbelas kasihan kepada banyak-banyak orang yang susah di sekitar kita, baik yang kita lihat langsung, ketahui langsung maupun yang tidak kita ketahui. Karena itu juga kita masih tetap menjalankan aksi Advent yang mana nanti kita akan store ke KWI. Nah, aksi Advent itu tentu ada amplopnya. Nanti kita ambil amplopnya dan masukkan kepada kotak aksi Advent itu setiap minggu. Aksi Advent minggu lalu, minggu ketiga, amplop yang terkumpul ya, 100 lembar sebanyak 7.900.000. Total dari 3 minggu dana Advent ini atau aksi Advent ini sebanyak 14.390.000 rupiah. Terima kasih segenap umat atas pengorbanan, kerelaan, kasih dan perhatiannya. Masih kita mengharapkan mengambil amplop ini karena kita masih dalam masa Advent. Lalu yang kedua, menjelang Natal ini sebagaimana tahun-tahun sebelumnya kita akan membagikan sembako Natal tahun ini. Apalagi di saat seperti ini banyak-banyak orang di antara kita semakin susah ya perjuangannya, pergumulannya dalam hidup, khususnya kehidupan ekonomi. Maka kita juga layak saling membantu. Sudah terkumpul sembako baik berupa natura maupun dana. Walau demikian tentu kita masih membutuhkan terutama ya beras ya, kita masih itu mengharapkan bantuan beras ataupun juga sembako yang lain seperti Indomie dan lain sebagainya. Kalau tidak tentu yang lainnya kita bagi, yang ada saja bagi seberapa yang ada. Lalu dana yang terkumpul sampai saat ini 39.450.000 rupiah. Terima kasih banyak kepada segenap umat yang sudah berkorban memberikan sembako Natal dan juga dananya ini yang akan juga kita bagikan kepada umat seberapa yang ada. Sekarang ini agak bertambah jumlah umat yang memohon untuk dibagikan atau dibantu dalam hal sembako Natal. Kalau tahun-tahun lalu sekitar 300, sekarang sampai 350 bahkan sampai 400 karena banyak orang yang mengalami kesusahan. Itu yang perlu kita ingat, mereka juga membutuhkan bantuan uluran tangan kasih kita. Karena tentu saja apa yang Tuhan berikan kepada kita bukan semata-mata untuk diri kita, tetapi juga itu dipercayakan supaya kita juga mau berbagi kepada orang yang susah. Tidak ada orang yang berkelebihan di bumi ini. Semua orang sangat itu membutuhkan hal-hal itu, bahkan mengalami kesusahan. Tetapi dalam kesusahan, dalam keterbatasan, apakah kita masih mempunyai hati untuk mereka itu? Sehingga dengan demikian kita sungguh mengalami Allah yang hidup di tengah-tengah kita, dalam diri kita.
Terima kasih untuk kita semuanya, terlebih bagi umat yang sungguh merindukan kehadiran Tuhan melalui Ekaristi dan juga penerimaan komuni. Mari kita berdiri mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudaraku sekalian, segenap umat keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus banyak kegembiraan dan sukacita. Amin.